Kan Bedanya apa? gerakinnya sama angin, Bu. Kalau hewan dan manusia bisa gerak Kalau sendiri. hewan dan manusia? Oh, boleh. Namanya siapa, Nak? Namanya siapa? Nomor absen dan kelas? Lihat Nomor absen berapa? 32 kelas 8D. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang bisa jawab? Saya Bu Ferda. Saya Oh, Bu. boleh. Ferda Ferda dan siapa? Mendapat bergerak bebas Boleh. Ferda kelas 8. Pada dulu, untuk pada bergerak. dulu. Manusia dan hewan memerlukan Iya, sarana sabar, bantu untuk sabar. bergerak yang disebut Ya, alat namanya gerak. siapa? Sebaliknya pada tumbuhan, pergerakan tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak Iya. terlihat adanya perpindahan tempat. Oke, namanya siapa, Nak? Gali Pratama dari kelas 8D. Absen? Absen berapa? Absen 13, Bu. 13. Gali kelas 8D absen 13. Oke. Sekarang tadi Ibu dengar Ferda. Ferda boleh diulangi atau yang Bu. pendapat Ferda boleh? Kalau tumbuhan bergerak tapi tetap di tempatnya, kalau manusia dan hewan bergerak tapi bisa berpindah tempat sesuai kemauannya. Sip. Ada lagi yang lain tadi Ibu dengar ada perempuan tadi tuh. Ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada lagi. Sekarang Ibu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ada yang bisa kasih pendapat, kenapa tumbuhan bergerak? Untuk apa tumbuhan bergerak? Siapa yang bisa? Silahkan. Jangan lupa ya, absen dan kelas. Namanya siapa? Lihat, Bu. Kelas? Kelas 8D. Nomor? Absen 32. Oke. Yang lain, untuk apa tumbuhan bergerak? Kan kalau manusia mah banyak ya kemarin. Hewan juga banyak. Untuk menghindari predator lah, untuk mencari makanan lah. Kalau tumbuhan, alasan apa ya yang membuat tumbuhan bergerak? Saya Untuk Bu, apa mereka bergerak? Saya Benar, Bu. Bu. Oke, Saya, Bu. satu-satu. Tadi yang perempuan dulu, terus yang laki-laki berdua. Yang perempuan dulu, tadi absen berapa dan kelas? absen 3 kelas 8D Amanda. Oke, silahkan. Tumbuhan bergerak untuk mencari air, untuk mencari sinar matahari, Ya, dan untuk melindungi dirinya dari predator. mantap. Tadi yang kedua, boleh diulangi atau enggak? Ada yang baru boleh. Tadi ada yang laki-laki. Saya Bu. Penyerbukan, Bu. Naik, yang penyerbukan Proses dulu. penyerbukan. Yang penyerbukan siapa namanya? Lihat lagi, Bu. Oh iya. Soalnya Ibu nggak lihat wajahnya, jadi Ibu nggak tahu. Satu lagi, tadi ada laki-laki. Gali Bu. Oh, Gali. Gerakan tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Oke, sip. Mantap. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan ketiga. Nah, siapa yang bisa berikan contoh gerak tumbuhan yang kalian ketahui? Sebenarnya tadi teman-teman kalian ada yang udah jawab, tapi boleh mengulangi, boleh juga menambahkan contoh gerak tumbuhan yang kalian ketahui. Bukan namanya ya, namanya gerak yang ada di bahan ajar, bukan. Geraknya, misalnya nih, Ibu kasih contoh satu. Mekarnya tanaman. Gerak kan? Yang kayak gitu aja, simpel-simpel. Boleh? Pertumbuhan akar. Oke, pertumbuhan akar. Jangan lupa nama ya, selalu. Lihat, Bu. Putri Malu. Oke, siapa yang bilang Putri Malu tadi? Sri 8D absen 34. Sri 8D 34. Oke. Putri Malu, ada lagi yang lain? Saya Bu. Naiknya batang, Bu. Naiknya batang. Siapa namanya yang bilang naiknya batang? Siapa? Fahri 8D absen 10. Fahri 8D absen 10. Tadi satu lagi ada, Ibu dengar? Saya Ferda Bu. Oke, Ferda. Apa Ferda? Adanya kepekaan terhadap rangsang. Oke, boleh. Terus tadi mekarnya bunga, siapa yang bilang mekarnya bunga? Lihat. Rehat. Ayo yang lain juga ya, Ibu tunggu sekali. Oke. Siapa? Joy kelas 7D absen 17. Oke, silahkan. 8. Apa? 8D Bu. Iya, silahkan. Gerak batang tanaman menghadap ke sinar matahari. Oke.
Nice, bagus sekali Ibu suka keaktifan kalian. Oke, sekarang kita baru ya masuk ke materi. Nah, jadi gerak secara umum ya, nggak cuma di tumbuhan aja, itu terbagi menjadi dua. Ada gerak bagian tubuh tertentu, ada gerak berpindah tempat. Sekarang misalnya, kalian lagi duduk, diam di tempat kalian, tapi tangan kalian megang handphone, ngangkat handphone. Yang gerak bagian apanya? Tangannya doang. Tapi kalian enggak pindah. Nah, gerak yang seperti itu, kalau di manusia namanya gerak bagian tubuh tertentu. Ternyata enggak cuma di manusia aja, ada juga di tumbuhan. Misalnya, akar menuju pusat bumi, batang tumbuh ke atas, dan bengkoknya tumbuhan ke arah datangnya cahaya. Akarnya aja, batangnya aja, ya, atau enggak daunnya aja. Nah, sedangkan yang kedua, gerak berpindah tempat. Kalau pindah tempat itu maksudnya gimana? Seluruh bagian tubuhnya pindah. Atau seluruh, misalnya selnya pindah semuanya. Kan kalau misalnya akar bergerak, dia kan gak ninggalin batang. Batang ke atas gak ninggalin daun. Daun bergerak gak ninggalin batang juga. Nah, itu gerak bagian tubuh tertentu. Tapi kalau gerak berpindah tempat, yang pasti dia pindah tempat secara bebas. Oke? Contohnya di tumbuhan, nah yang namanya Euglenovita. Nah, kalau misalnya nama populernya sih biasa kita sebut sebagai alga atau ganggang hijau. Adanya di mana? Di laut, di daerah perairan. Dia mah tuh lihat, ada nggak gambarnya nih? Dia bisa gerak bebas. Nah, ini dia contohnya. Kelihatan ya? Kalau yang di kiri dia daunnya aja dan batang. Gitu. Kalau yang kanan bergerak sekaligus pindah semuanya. Gitu. Nah, sekarang lanjut ke yang tadi. Mengapa tumbuhan bergerak? Sebenarnya alasannya banyak. Gak cuma 3, gak cuma 5. Banyak banget alasannya. Cuma di sini Ibu kasih 3. Yaitu karena pertumbuhan, seperti yang teman kalian tadi jelaskan, ada juga karena perubahan kimiawi di dalam sel, bisa juga karena adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas. Kalau yang pertumbuhan, gitu ya, biasanya bagian akar, batang, dan daun. Gitu ya. Kalau perubahan kimiawi dalam sel, jadi karena ada perubahan kandungan di dalam tubuhnya, maka dia bergerak. Kalau yang ketiga, adanya kepekaan terhadap rangsang. Bisa rangsangnya dari dalam atau rangsangnya dari luar. Akhirnya membuat tumbuhan tersebut bergerak. Tadi juga ada yang menambahkan untuk penyerbukan. Sama, itu juga butuh gerak. Gitu. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini, kita bakal fokus ke poin ketiga, yaitu kepekaan terhadap rangsang. Nah, rangsangan ini bagi tumbuhan bisa menyebabkan 3 kemungkinan. Bisa membuat tumbuhan bergerak menuju ke arah rangsang, bisa juga menjauhi rangsang, atau hanya sekedar melakukan gerak tanpa menuju ke arah tertentu. Gitu. Contoh kalau di manusia nih, misal kalian tidur, terus kalian dengar alarm. Gitu ya. Mau HP-nya ada di kolong kasur, mau HP-nya di atas meja, di dalam lemari, nggak dengar alarm, kalian merasa terganggu kan? Akhirnya kalian bangun. Tidak menuju kan? Jadi tidak menuju arah tertentu, bangun aja. Dan bangun itu bergerak. Gitu. Kalau misalnya yang menuju ke arah rangsang, contohnya kayak tadi, menuju sinar matahari, menuju sumber air, dan lain-lain. Kalau yang menjauhi rangsang, bisa jadi karena menjauhi racun yang ada dalam dalam tanah, atau menjauhi zat-zat polusi, dan lain-lain. Sekarang kita fokus berdasarkan rangsangnya, seperti yang Ibu bilang ya. Ada 2, ada gerak endonom dan gerak esionom. Mungkin kalau dilihat dari namanya kalian, namanya gak enak banget buat diapalin. Tapi tenang aja, kalian bisa hafalkan kata kuncinya. Ini namanya kan endonom. Kalau misalnya in dalam bahasa Inggris artinya apa? Masuk. Dalam. Ya, bisa masuk, bisa juga dalam. Nah, berarti kalau gerak endonom, rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Oke, sedangkan sebaliknya, kalau gerak esionom, dia rangsangnya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gitu. Nah, untuk gerak endonom itu ada 2.
Ada gerak siklosis dan gerak higroskopis. Kalau esionom ada 3, ada tropisme, nasti, dan taksis. Nah, tapi kan ini namanya aneh-aneh. Gak apa-apa, kita buat aja singkatan. SH, BOM, itu kan BOM TNT ya. SH, TNT, S-nya siklosis, H-nya higroskopis untuk yang endonom, TNT-nya untuk yang esionom. Nah, oke. Nah, sekarang supaya lebih terlihat jelas gitu ya, si SH dan TNT ini Ibu jadikan peta konsep. Ternyata si endonom ini punya anak 2, namanya higroskopis sama siklosis. Dan TNT ini punya anak lagi. Jadi sampai bercucu ya. Ada banyak lagi, ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, fototaksis, kemotaksis, seismonasti, fotonasti. Nama-namanya mirip-mirip, tapi beda. Tapi tenang aja, kalian akan Ibu kasih kata kunci, pasti kalian bisa, Ibu jamin. Sekarang kita masuk dulu ya ke endonom. Yuk, masuk. Ingat endonom apa rangsangnya? Dari dalam tubuh tumbuhan. Ada 2, S dan H, siklosis dan higroskopis. Kita bahas dulu ya yang siklosis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya gambar yang Ibu kasih di PPT. Nah, namanya juga siklosis ya, siklo. Kayak cycle atau enggak siklus. Kalau siklus itu kan berputar, mengalir. Nah, maka kalau siklosis itu adalah gerak aliran plasma di dalam sel. Ibu tegaskan lagi ya, kalau endonom itu berasal dari dalam tumbuhan sendiri, rangsangannya. Nah, ini contohnya gerak aliran plasma yang disebut sebagai gerak siklosis. Ini terjadi pada mana? Pada tumbuhan berair, tumbuhan di perairan yang namanya Hydrilla verticillata. Boleh kalian lihat ya di sini. Ibu udah kasih tanda yang warna merah. Nah, coba lihat geraknya. Geraknya mengalir. Siklus, betul tidak? Nah, inilah yang kita sebut sebagai gerak siklosis. Ini rangsangnya dari mana? Dari dalam tumbuhan. Terjadinya di mana? Di dalam sel tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan hidrilla. Tapi ini kita nggak bisa lihat langsung pakai mata, karena ini harus menggunakan mikroskop. Kalau misalnya tumbuhan yang di realnya, yang di sebelah kiri, ini suka ada di akuarium atau di laut, sungai. Sekarang kita masuk ke yang kedua, SH. H-nya higroskopis. Kalau kalian lihat kata higro, kan tadi kalau yang tadi siklus tuh aliran. Kalau higro, ingetnya kadar air. Sekarang, Ibu mau tanya nih ya. Kalian kan sekarang umurnya sekitar ya 13-14 tahun gitu ya. Kulit kalian masih pada kencang-kencang gitu ya. Masih segar lah ya. Nanti lambat laun masuk ke usia 50 tahun, 60 tahun. Apa yang terjadi pada kulit kalian? Mengkerut. Mengendor, mengkerut gitu ya, tidak kencang lagi. Gitu ya. Terus kalau misalnya masih muda biasanya cenderung lembab. Tapi kalau misalnya udah usianya ya lanjut usia gimana? Agak kering. Ya. Ternyata bukan cuma kita manusia aja yang menua, tapi tumbuhan juga. Nah, kalau misalnya di manusia, di kulit kita ada yang namanya kolagen. Kolagen ini berfungsi untuk menahan kandungan air di dalam kulit kita. Tapi kalau misalnya di tumbuhan itu bukan kolagen. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tanaman menua, maka kadar airnya akan berkurang. Nah, selain berkurang, kadar airnya juga tidak merata. Karena tidak merata inilah bagian buah atau enggak, bagian buahnya menjadi mengkerut. Contohnya nih di gambar yang paling kiri, tengah, dan yang paling kanan. Ini semuanya udah menua. Karena menua, kadar airnya berkurang, tidak merata, akhirnya buahnya mengerut. Nah, karena mengerut inilah akhirnya bisa terbuka. Ini terjadi pada kacang-kacangan nih, kacang kedelai, pada buah cemara, dan petai Cina. Jangan salah ya, buah cemara bukan berarti buah yang bisa dimakan. Misalnya nih kalau kalian pergi ke daerah Lembang gitu ya, daerah Tangkuban Perahu, di situ banyak pohon pinus dan cemara,
Nanti kalian bisa lihat ya, di bawah tuh bakal ada yang bentuknya seperti nanas. Nah, itu tuh namanya buah cemara. Kalau nama lainnya sih strobilus. Gitu ya. Ini. Apa tadi? Kadar air. Kata kuncinya kadar air. Kalau yang sebelumnya siklosis, kata kuncinya aliran plasma. Gitu. Udah deh kalau endonom. Masuklah kita ke yang gerak esionom atau yang rangsangnya berasal dari luar. Tadi apa? SHTNT. SH-nya endonom, TNT-nya esionom. Nah, saatnya nih kita bedakan ketiganya. Oke. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, kalau tropisme, kata kuncinya dia gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tulis ya kalau ada yang penting. Jadi kalau tropisme, ciri-cirinya bergeraknya itu pasti menjauhi atau mendekati rangsangan. Karena dia sangat-sangat dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Arahnya ya yang di-highlight. Nih, Ibu coretin dulu. Nih ya arahnya. Sedangkan kalau gerak nasti, gitu ya, dia dipengaruhi sih oleh rangsangan dari luar, tapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau yang tropisme juga bagian tubuh, nasti juga gerak bagian tubuh. Nah, kalau taksis ini yang paling beda, gerak berpindah tempat. Jadi bisa bedain ya, kalau tropisme sangat dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Terus geraknya gimana? Cuma sebagian. Nasti juga sama sebagian tubuh, tapi tidak dipengaruhi oleh arahnya rangsangan. Sedangkan kalau taksis, dia seperti manusia dan hewan, gerak berpindah tempat secara spontan. Oke? Nah, sekarang nih Ibu kasih kata kunci ini sih yang harus ditulis sih. Masuk dulu ke tropisme ya, karena adaknya ada 5, gitu ya. Kalau untuk menghafalkannya kan pasti pusing. Makanya di sini Ibu kasih 5 gambar kata kunci. Di sini ada foto, ada geo, hidro, tikmo, dan kemo. Kalau foto di IPA biasanya identik sama cahaya. Dulu juga awal mula di dunia ini ada teknologi yang namanya kamera, itu tuh ada flashnya. Nggak yang kayak HP kita sekarang ya, bisa pakai flash atau nggak pakai flash. Kamera itu awalnya selalu ada flash, cahaya. Selain itu, udah pakai flash, bagian dalamnya juga menggunakan konsep cahaya, dan lain-lain. Jadi kalau foto tuh identik dengan cahaya. Berarti rangsangnya berupa cahaya. Karena tropisme, berarti dia sangat dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Oke ya. Sedangkan untuk yang kedua, geotropisme atau gravitropisme. Nah, kata kuncinya apa nih? Gaya gravitasi. Berarti rangsangannya berupa gaya gravitasi bumi. Geraknya gimana? Bisa mendekati bumi, pusat bumi, atau menjauhi pusat bumi. Gitu ya. Kalau hidrotropisme, berarti dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang berupa air. Geraknya gimana? Bisa mendekati air atau menjauhi air. Nah, untuk yang keempat, di sini kan hurufnya dari T ya, tigmotropisme. Nah, yang T-nya kita buat ini aja ya, buat kata kunci touch, tigmo, touch atau sentuhan. Berarti rangsangnya berupa sentuhan. Jadi tumbuhan yang bergerak secara tigmotropisme itu sangat dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang yang berupa sentuhan. Lalu yang kelima, kemo. Kalau kemo tuh ya sangat identik dengan kimia. Jadi rangsangnya berupa zat kimia. Itu ya. Yuk kita lihat satu-satu. Satu lagi ya, terlewat. Nah, tadi karena gerak tropisme ini bisa mendekati atau menjauh, nah kita bisa kasih nama nih. Kalau yang mendekati rangsang namanya positif. Misalnya nih, ada daun mendekati sumber cahaya. Mendekati sumber cahaya.
Kalau mendekati berarti positif. Karena rangsangnya berupa cahaya, maka kita sebut sebagai fototropisme positif. Oke. Sedangkan kalau misalnya yang negatif gimana? Gini, misalnya akar tanaman dia bergerak ke bawah karena gravitasi bumi. Tapi sebaliknya batang dia bergerak ke atas. Nah, karena gerakan batang ini menjauhi pusat bumi, maka kita sebut sebagai gravitropisme atau geotropisme negatif. Gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu biar lebih jelas. Foto cahaya, tropisme arah. Nah, berarti geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Contohnya di gambar ini. Gitu ya. Ketika cahayanya di kanan, ikut ke kanan tumbuhannya. Ketika di kiri, ikut ke kiri. Ke belakang, ikut ke belakang. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita zoom tanamannya, kita zoom aja ya ke pucuk daun atau pucuk batang gitu ya. Seperti yang di kiri gambarnya. Jadi ketika cahaya matahari misalnya ada di atas, tepat di atas gitu ya, maka dia sel-selnya itu bergerak ke atas. Nah, ketika mataharinya mulai tenggelam gitu ya, misalnya jam 1 siang, jam 2 kan udah nggak tepat di atas ya, maka sama auksin di dalam tubuh tumbuhan itu akan mulai condong nih ke kanan. Makin sore lagi, makin ke kanan lagi. Sampai ke sore, makin miring lagi. Jadi dia mengikuti cahaya. Karena mengikuti cahaya, maka kita bisa sebut sebagai fototropisme positif. Gitu. Kalau menjauhi, fototropisme negatif. Tapi rasanya nggak ada tumbuhan yang menjauhi cahaya. Semuanya pasti sangat butuh. Karena apa? Karena fotosintesis tentunya. Kan kalau fotosintesis butuh cahaya. Tumbuhan yang butuh. Gitu. Lalu yang kedua, geotropisme, gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, supaya Bu, kalau misalnya tanaman akarnya ke bawah, ya iyalah orang ditaruhnya ke bawah, ya udah kita miringin aja potnya. Ternyata nanti kalau kalian bisa kepo lah ya, lihat-lihat di Google, tanaman yang potnya dimiringkan gitu ya, nanti tuh akarnya bakal keluar dari pot dan dia menuju ke bawah. Kayak gitu. Nah, karena gerakan akar ini menuju ke pusat bumi, mendekati pusat bumi, maka kita sebut sebagai geotropisme positif. Nih, positif. Sedangkan ujung daun, ujung batang yang tumbuh ke atas, ini udah dimiringin padahal, tapi tetap ke atas. Nah, karena menjauhi pusat bumi, namanya geotropisme negatif. Gampang kan? Gitu. Nah, lalu yang ketiga, hidrotropisme. Ingat, hidro itu sangat kental loh kaitannya dengan air. Berarti rangsangnya berupa air. Geraknya bisa mendekati air atau menjauhi air. Tapi tanaman apa yang menjauhi air? Tidak ada. Nah, sekarang boleh lihat gambarnya. Dimulai dari gambar yang pertama dulu nih. Nih, yang ini dulu. Di sini ceritanya belum ada air ya. Akar tanaman fokus ke bawah karena hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi ketika ada air, wah, akarnya terpikat nih. Akhirnya dia bergerak menuju sumber air. Keren ya akar tanaman, padahal dia nggak ada teknologi GPS, tidak ada otak lah ya, tapi bisa tahu di mana air berada. Keren. Terus di gambar yang kedua, nih di sini ceritanya ada tanaman-tanaman di pesisir apa ya ini, antara sungai atau pantai gitu ya. Lalu dipisahkan oleh tanggul nih. Nih yang sebelah sini. Nah, karena di sebelah tanggul ini ada air, maka lihat akar tanamannya menuju sumber air. Nggak ke bawah, tapi malah menuju sumber air. Nah, karena dipengaruhi oleh rangsang berupa air, maka disebut sebagai gerak hidrotropisme. Karena mendekati, maka pakai positif. Kalau misalnya airnya di bawah, ya udah dia akarnya ke bawah. Udah ke bawah karena gravitasi, ditambah airnya di bawah juga, jadi ke bawah. Itu contohnya gerakan akar tanaman tomat yang tumbuh menuju ke tempat dengan kandungan air yang tinggi. Yang keempat tadi tigmo. Tigmo itu apa? Touch. Tigmotropisme, arah sentuhan. Nah, di sekolah kalian juga ada nih tanaman yang kayak gini. Ada di depan kelas yang dekat lapangan. Di situ kan ada ya kanopi
yang ada tanaman merambat. Nah, kalau kalian perhatikan di situ tuh bagian sulurnya tuh melilit. Entah melilit logam atau melilit kayu, pokoknya dia menemukan apapun pasti bakal dililit. Selama dia nggak nyentuh benda apapun, dia tuh bakal bergerak ya lurus nih, kayak yang bawah nih. Nah, nggak bakal melingkar. Tapi kalau dia udah kena sesuatu, maka dia akan melilit. Nah, gerakan sulur ini gitu ya kita sebut sebagai gerak tigmotropisme. Kalau misalnya kayunya ada di kanan, melilitnya ke kanan. Kalau di kiri, melilitnya ke kiri, ngaruh sama arah. Gitu. Nah, tanaman sulur ini banyak contohnya. Ada mentimun, ada kacang panjang, labu, anggur, markisa. Pokoknya ciri-cirinya yang merambat. Merambat. Nggak cukup nih. Cukup deng kayaknya. Merambat. Oke? Nah, yang terakhir, anak dari tropisme, yaitu kemotropisme. Nih, kemonya apa? Kimia. Tropismenya arah, datangnya rangsangan. Berarti dipengaruhi oleh arah beradanya kandungan zat kimia. Sekarang kalian bisa lihat nih, di gambar ada apa nih? Ini ada 2 percobaan nih ya, Ibu kasih batas. Nah, di percobaan pertama, gitu ya, di pot itu disirami 2 cairan yang berbeda. Di sebelah kirinya air bersih, sebelah kanannya air sabun. Secara air sabun kan polutan, ya kan? Tidak baik untuk tanaman. Maka dari itu, setelah beberapa hari, ternyata setelah dicek, akar tanamannya itu cenderung bergerak menuju air. Dia tahu kemana harus bergerak, dia tahu mana jalan yang lurus. Seperti itu ya. Sedangkan kalau contoh yang kedua, yang di kiri dikasih air, yang kanan dikasih pupuk. Nah, akar tanaman ini cenderung lebih menyukai pupuk. Nah, akhirnya setelah beberapa hari, akar tanaman itu relatif tumbuh lebih panjang di sebelah kanan dibandingkan di kiri. Nah, kalau misalnya gerak akar menuju unsur hara, kita sebut sebagai kemotropisme, menuju. Sedangkan kalau misalnya gerak akar menjauhi racun, contohnya ini air sabun, karena menjauhi kita sebut sebagai kemotropisme negatif. Nah, sekarang Ibu mau kasih poin lagi. Siapa yang bisa jawab atau menjelaskan tentang gerak hidrotropisme? Sok ngingetin lagi. Hidrotropisme. Boleh on mic barangkali belum. Boleh. Nama dan kelas juga nomor absen. Amanda 8D absen 3. Boleh. Silakan Amanda. Kalau gerak hidrotropisme positif itu adalah gerak bagian tanaman yang bergerak ke sumber air. Mantap. Jika hidrotropisme negatif, Ya. gerak bagian tanaman yang menjauhi sumber air. Oke, mantap. Sekarang, terima kasih Amanda. Sekarang, selanjutnya, siapa yang bisa jelaskan ke Ibu tentang gerak fototropisme? Saya, Bu. Silakan, nama dan kelas juga nomor absen. Rihad, kelas 8D, absen 32. Oke, silakan. Kalau Fototropisme. Fototropisme. Nah, iya. Foto. Foto. Kalau fototropisme itu mengarah, fototropisme positif Ya. mendekati arah cahaya. Nah, kalau yang Kalau negatif. fototropisme negatif menjauhi arah cahaya. Oke, sip. Satu lagi ya, Ibu tanya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gerak tigmotropisme? Artinya apa tigmotropisme itu? Silahkan. Berlin kelas 8E absen 10. Oke, silahkan Berlin. Tigmotropisme adalah tanaman yang mengikuti atau biasa disebut merambat, contohnya mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa. Ya, rangsangannya berupa apa kalau tigmotropisme? Sentuhan, Bu. Touch, sentuhan. Mantap kalian. Ibu lanjut ya sekarang. Nah, fototropisme udah, endonom udah. Sekarang kita masuk ke TNTN yang kedua. N, nasti. Nih,
Seperti biasa ya, Ibu kasih kata kunci dulu biar kalian mudah. Di sini ada 5. Ada foto, lagi-lagi cahaya, seismo, getaran atau tekanan, gitu ya. Terus termo, suhu, nikti, ingat aja night. Kalau hapto, ingat aja, hap lalu ditangkap, serangga. Oke, jadi rangsangnya ada cahaya, ada getaran, ada suhu, ada suasana gelap, dan serangga. Jadi kalau misalnya kita gabung nih ya, foto dan nasti menjadi fotonasti. Seismo dan nasti jadi seismonasti, termonasti, niktinasti, dan haptonasti. Ingat, nasti itu kebalikan dari tropisme. Kalau tropisme sangat dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau nasti cuma dipengaruhi saja sih, tapi arahnya nggak ngaruh. Oke, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yuk, kita langsung saja masuk ke penjelasan. Nah, di sini udah rangkum ya, secara singkat dimulai dari fotonasti. Kalian mungkin nggak tahu masih ada atau enggak ya, kalau di daerah pemukiman itu, biasanya di kampung sih, ada yang namanya bunga pukul 4. Kenapa namanya pukul 4? Karena dia hanya mekar pada sore hari, sekitar jam 4. Nah, kalau misalnya siang-siang nih ya, pagi ke siang gitu ya, dia tuh kuncup kayak gini nih. Tapi ketika jam 4, dengan intensitas cahaya yang mulai ke oren-orenan itu, dia mekar. Mekar aja. Mekarnya nggak ke kanan, mekarnya nggak ke kiri, kemana, pokoknya mekar aja. Nah, itu namanya fotonasti, karena intensitas cahaya. Nah, kalau yang seismonasti, ini nih yang biasa kita lihat di Putri Malu. Coba nih, kita sentuh bagian atasnya, kita sentuh bagian bawahnya, kita sentuh tangkainya, ngatupnya tetap sama. Ngatup. Gimana pun arah datangnya rangsangan, gerakannya tetap sama. Makanya kita sebut sebagai seismonasti. Ya. Nah, terus ini mungkin Ibu kenapa namanya enggak tikmonasti? Ya boleh tikmonasti karena nama lain dari seismonasti itu tikmonasti gitu ya. Ingatnya sentuhan, getaran atau tekanan. Lalu yang ketiga niktinasti. Ibu kasih kata kunci night atau suasana gelap. Kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya, daun pohon turi kalau siang-siang daunnya terbuka karena fotosintesis gitu ya. Tapi ketika malam hari dia istirahat, daunnya menutup. Itu karena suasana gelap. Gitu. Lalu yang keempat ada yang namanya termonasti, suhu ya. Nah, kalau misalnya kalian tahu bunga tulip, bunga khas negara Belanda gitu ya, ketika musim semi dia tuh nggak mekar. Masuk ke musim panas, kan kalau musim panas suhunya hangat. Akhirnya dia mekar. Ketika masuk musim gugur, udah mulai dingin lagi, dia tutup lagi. Apalagi musim dingin, gak bakal mekar. Jadi dia hanya mekar pada musim panas. Bukan karena cahayanya, bukan karena ada sentuhan, bukan karena suasana gelap, justru karena suhu. Jadi butuh suhu tertentu untuk membuat bunga tulip menjadi mekar. Dan suhu itu hanya dicapai ketika musim panas. Jangan salah ya, kalau misalnya musim panas di daerah subtropis itu lebih panas. Jadi sangat ekstrim dibandingkan kita yang di Khatulistiwa. Nah, lalu yang terakhir, hap lalu ditangkap, haptonasti, yang disebabkan oleh adanya serangga, sentuhan serangga. Jadi kalau sentuhan biasa selain serangga namanya seismonasti, tikmonasti. Tapi kalau khusus ya, khusus serangga namanya haptonasti. Nah, ini biasanya terjadi di daun tanaman kantung semar. Karena kantung semar ini dia bisa bergerak memerangkap serangga. Nah, inilah kita sebut sebagai haptonasti. Mau serangganya ada di bagian bawah, mau serangganya di atas, di tengah, tetap aja geraknya menutup. Gitu ya. Jadi kelihatan jelas ya bedanya tropisme sama nasti. Kalau tropisme itu di mana airnya, di mana cahayanya, di mana zat kimianya, di mana ada pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya ini enggak, suhunya cukup, mekar. Suasana gelap, menutup. Sentuhan dimanapun, menutup. Dimanapun geraknya tetap sama. Asal intensitas cahayanya cukup, getarannya cukup untuk membuat
daun putri malu menutup, suasana gelapnya cukup, suhunya cukup, dan adanya serangga. Gitu kalau gerak nasti. Nah, setelah kita ke gerak yang terakhir. Apa ini? Gerak taksis. Ini adalah satu-satunya gerak tumbuhan yang paling berbeda. Karena mirip dengan hewan dan manusia. Gerak spontan secara bebas. Di sini Ibu kasih dua contoh. Nah, ada foto taksis. Foto lagi-lagi. Masa udah? Tadi Ibu udah kasih 2 kali ya. Foto itu apa? Cahaya. Nah, jadi tumbuhan Euglena ini, dia tuh bakal bergerak menuju sumber cahaya. Menuju bukannya tropisme, Bu. Beda, karena kalau tropisme gerak sebagian. Nah, sedangkan kalau misalnya taksis, gerak berpindah tempat. Benar-benar pindah tempat. Nah, kalau yang Euglena ini, lihat, pindah banget. Pindah semuanya. Maka kita sebut sebagai fototaksis. Bukan fotonasti, bukan juga fototropisme. Nah, sedangkan yang satu lagi, kemotaksis. Kemonya kimia, taksisnya berpindah tempat. Ini terjadi ketika penyerbukan. Nah, kan kalian tahu, dari SD udah belajar ya, ada benang sari, ada putik. Nah, ketika benang sari nempel di kepala putik, gitu ya, dia nggak diem aja. Dia bergerak secara berpindah tempat menuju sel telur. Nah, kenapa nih bisa ke sel telur? Pasti ada rangsangan dong. Rangsangannya ini berupa zat kimia. Sel telur ini ya, kalau misalnya sudah ada bulu serbuk atau benang sari nempel, dia tuh akan menghasilkan zat gula. Nah, zat gula inilah yang memikat bulu serbuk untuk datang ke sel telur. Geraknya gimana? Pindah tempat. Karena apa? Kimia. Pindah tempat dan kimia. Kemotaksis. Itu. Udah deh. Sekarang jam berapa nih? Udah jam 9.42. Nah, Ibu mau tanya dulu ya, supaya Ibu tahu kalian menyimak atau tidak. Siapa yang bisa jelaskan, siapa yang bisa kasih contoh gerak fotonasti? Fotonasti loh. Bu Satria Baga. Boleh. Nomor absen berapa? 30. Kelas? 8F. Oke, silahkan. Fotonasti. Bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Mantap, bagus. Terima kasih. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan gerak endonom dan esionom? Endonom. Boleh, silahkan nama, kelas, nomor absen. Rihad, 8D, absen 32. Oke, silahkan. Kalau endonom geraknya dari dalam tumbuhan. Ya. Kalau esionom dari luar tumbuhan. Oke, sip. Mantap. Lalu sekarang siapa yang bisa menjelaskan perbedaan gerak tropisme dan nasti? Saya, Bu. Boleh. Silahkan. Ya. Sip. Kalau tropisme itu kayak kayak menghampiri gitu. Oh iya, boleh. Jadi di mana? Maksudnya? Di mana? Kalau nasti itu mau apapun asal cukup untuk tumbuhannya bakal berterangsang. Iya, jadi dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya. Yang penting ada, oke? Sip. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jelaskan ke Ibu apa perbedaan gerak fototaksis dan kemotaksis? Taksis. Saya, Bu. Boleh. 8D32. Oke, silahkan. Kalau taksis itu gerak berpindah tempat seluruhnya. Ya. Kalau kemotaksis gerak berpindah tempat serta dipengaruhi oleh zat kimia. Ya. Kalau fototaksis? Bergerak berpindah tempat dipengaruhi oleh cahaya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita belajar tentang macam-macam gerak tumbuhan. Melanjutkan materi kita yang kemarin tentang gerak hewan, gangguan sistem gerak, dan sistem gerak manusia. Nah, karena ini adalah penghujung materi kita, maka insya Allah minggu depan kita ulangan. Ya,
Nanti siang, nanti Ibu akan kirim di Google Classroom soal latihan. Nanti kalian pelajari. Kalian pelajari materi apa aja, nanti kalian coba kerjakan. Nanti kalau nilainya masih kurang, kalian latihan lagi, ulangi lagi kerjakan. Gitu. Ibu belum upload soalnya. Oke, terus untuk tugas hari ini, karena minggu kemarin Ibu rasa kayaknya kurang waktu pengerjaannya, Ibu tambahkan ya, yang tadinya dikumpulkan dalam hari ini juga, menjadi dikumpulkan maksimal besok jam 11.59, karena takutnya ada yang habis kuota atau apa gitu ya. Nah, ini dikerjakannya secara berkelompok. Nanti kalian bisa download LKS-nya di Google Classroom, nanti kalian bagi-bagi tugas, nanti seperti biasa dikumpulkan jawabannya ke ketua, nanti dibuat jadi laporan kelompok. Jangan lupa tulis nama anggotanya dan nomor absennya yang mengerjakan. Kalau yang nggak ngerjain, nggak ditulis. Apalagi kalau susah dihubungin gitu ya. Nanti kalian coba telepon atau gimana, diangkat apa enggak gitu ya. Itu nanti deadline-nya hari Kamis. Besok jam 11:59. Nah, untuk bentar ya, Ibu stop share dulu. Ibu mau liatin LKS-nya ya, biar sekalian. Nah. Oke. Nah, udah lihat belum sekarang? Kelihatan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ini LKS-nya, nanti kalian bebas mau nulis namanya di mana, di akhir, di awal boleh, gitu ya. Nah, di sini kita ada 2 aktivitas. Yang pertama, mengamati Putri Malu. Sebenarnya jawabannya udah ada sih di pertemuan hari ini ya, kalau menyimak. Lalu yang kedua, menggunakan handphone, YouTube, dan LKS. Nah, caranya kayak gini. Nanti kalian baca. Di sini, di aktivitas yang pertama kalian lakukan itu adalah membuat perkiraan atau prediksi. Prediksinya kalian harus baca dulu. Kalau misalnya dari pengalaman kalian, kalau misalnya daun putri malu disentuh akan seperti apa? Kalau daun putri malu diberi rangsang suhu dingin akan seperti apa? Gitu ya. Kalau diberi rangsang suhu panas akan seperti apa? Nah, perkiraan kalian berdasarkan pengalaman ya dan informasi yang kalian tahu, kalian tulis di sini. Gitu ya. Nanti setelah kalian membuat prediksi, kalian lakukan pengamatan. Syukur-syukur ada putri malu ya di daerah kalian, kan itu ada 6 orang, mudah-mudahan ada salah satu. Nanti boleh bagi-bagi, yang satu mah melakukan pengamatan, yang satu menjawab, boleh juga yang menggabungkan, nanti kalian bagi-bagi tugas. Nah, ini nanti kalian tulis hasil pengamatannya di tabel. Nah, kalau misalnya disentuh di atas permukaan daun, dia menutupnya butuh berapa lama? Apakah 10 detik, apakah 2 detik? Kalau misalnya di bawah permukaan daun seperti apa? Cepatnya berapa detik? Kalau ditangkai daun berapa detik? Kalau diberi hawa dingin berapa detik? Hawa dinginnya pakai es batu ya. Es batu pakai plastik. Disimpan aja di bawahnya. Nanti responnya berapa detik? Dilakukan 3 kali. Secara berturut-turut gitu. Nanti kalau udah selesai ditulis, nanti kalian jawab pertanyaan singkat ini. Bagaimana responnya? Seperti apa? Pendek kok, jawabannya nggak panjang. Seperti apa kalau disentuh di bagian bawah? Seperti apa kalau disentuh di tangkai? Seperti apa kalau diberi hawa dingin dan panas? Nah, nanti kalian dari hasil percobaan kan bakal ada waktu ya, berapa detik. Nanti kalian jawab bagian mana di putri malu yang paling sensitif terhadap rangsang sentuhan. Gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan dan kesimpulan. Sedangkan untuk aktivitas yang kedua, kalian beri contoh gerak tumbuhan apa aja. Nanti kalian tulis nama tumbuhannya dan jenis geraknya. Apakah fototaksis atau apa gitu ya. Dan buat kesimpulan. Untuk ngumpulinnya cukup perwakilan aja. Jadi Ibu harap bagi-bagi tugasnya secara adil. Jadi kalian gak berat ngerjain tugasnya. Gitu ya. Sekarang udah 9:49. Sebentar lagi habis waktunya. Ibu stop dulu share screen. Sekarang kita foto dulu. Kita foto untuk bukti PJJ. Yuk, di-on kan kameranya. Sok dirapihin kerudungnya. Ditegakin duduknya. Ya. Oke. Nah, siap? Yuk, kita foto yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cheese. Oke, ada pertanyaan nggak untuk hari ini?
Untuk tugasnya kah, untuk ulangannya, atau materinya? Boleh yang tentang sistem gerak sebelumnya, boleh. Ada yang mau nanya? Udah ngerti semua? Oke, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu di ulangan minggu depan. Jadi minggu depan kita nggak GM ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.